Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Zidan Ridwan, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo dengan mengusung tema Banjar Bangkit Tangguh Maju Bersama Masyarakat, puncak peringatan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Banjar tahun 2023 digelar di RTH Alun-Alun Ratu Zaleha, Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, aparat pemerintahan, serta semua pihak yang telah bekerja keras dan mendukung upaya pembangunan Kabupaten Banjar. Dengan mengusung tema Banjar Bangkit Tangguh Maju Bersama Masyarakat, puncak peringatan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Banjar tahun 2023 digelar di RTH Alun-Alun Ratu Zaleha, Martapura. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbiri Nur didampingi Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi beserta istri tiba di tempat acara yang disambut Sinoman Hadra. Peringatan Hari Jadi diawali dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Bergerak, Mars Manis, dan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori'ah Internasional Hajah Raudah Sofian, serta penayangan video profil Kabupaten Banjar, hasil video konten Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbiri Nur sampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-73 untuk Kabupaten Banjar. Ia pun mengharapkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Banjar semakin bertambah baik dan terus berkelanjutan, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur bangga bahwa Kabupaten Banjar telah mengalami progres yang signifikan. Ia menerangkan dalam aspek perekonomian, Kabupaten Banjar tahun 2021 berhasil tumbuh positif sebesar 3,21%. Tahun 2022 meningkat sebesar 4,48% yang mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi yang semakin baik. Dalam upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah Kabupaten Banjar telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial yang efektif. Manfaat dari program ini, angka kemiskinan di Kabupaten Banjar berhasil ditekan menjadi 2,79% pada tahun 2022 yang merupakan angka terendah di Kalimantan Selatan. Untuk pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu fokus utama melalui berbagai proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, dan penataan kawasan tertentu. Pemerintah telah meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tidak lupa, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, aparat pemerintahan, serta semua pihak yang telah bekerja keras dan mendukung upaya pembangunan di Kabupaten Banjar. Dalam acara ini juga diserahkan beberapa penghargaan, di antaranya penyerahan sertifikat hak cipta lagu Mars Manis ciptaan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Juga diserahkan sertifikat haki kain sasirangan motif bogam intan manis dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias. Selain itu juga diserahkan piagam penghargaan atas apresiasi dari pemerintah Kabupaten Banjar kepada instansi vertikal dalam inovasi daerah, serta soft launching buku aktivitas mewarna cinta Kabupaten Banjar oleh Bunda PAUD Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur serahkan reward atas pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2023. Perangkat daerah pengelolaan SAKIP terbaik 1 diraih Inspektorat Daerah, terbaik 2 Bappedalit Bank, dan terbaik 3 Dinas PUPRP. Untuk kecamatan terbaik 1, 2, dan 3, yakni Kecamatan Sambung Makmur, Astambul, dan Beruntung Baru.
Rapat koordinasi mingguan kembali digelar di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Sebelum rakor dimulai, diserahkan reward punishment atas pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2023. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi dan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menyerahkan reward perangkat daerah pengelolaan SAKIP terbaik, yakni terbaik 1 Inspektorat, terbaik 2 Bapedalitbang Bank, dan terbaik 3 DPU PRP. Sedangkan untuk kecamatan terbaik 1, 2, dan 3 yakni Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Astambo, dan Kecamatan Beruntung Baru. Perangkat daerah dengan progres peningkatan pengelolaan SAKIP tertinggi yaitu Disput Warapar dan Kecamatan Sambung Makmur. Dalam rakor mingguan ini, Bupati Banjar dalam arahannya meminta nilai SAKIP di tahun mendatang lebih ditingkatkan lagi sehingga capaian kinerja dapat lebih baik. Selain itu, Bupati juga meminta laporan terkait kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya kesehatan dan pendidikan. Kepala BPBD Kabupaten Banjar Warsita menjelaskan, terdapat titik api di Kecamatan Martapura Barat sebanyak 35 hotspot, Cintapuri Darussalam 33 hotspot, Martapura Kota yang berdekatan dengan bandara sebanyak 26 hotspot, dan ada beberapa di Sungai Tabuk serta Astambul. Adapun strategi penanggulangan karhutla yakni dengan patroli secara rutin dari posko gabungan yang berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk memadamkan titik api, kemudian melakukan identifikasi lahan yang berpotensi titik api, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, melakukan pembasahan pada lahan yang terbakar yang bekerja sama dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, terutama pada daerah Cidai Alus yang berbatasan dengan Kota Banjarbaru, juga berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan Pertanian. Pembasahan dengan menggunakan pompa air juga dilakukan di daerah Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Martapura Barat. Rakor ini diikuti para asisten, staf ahli, seluruh kepala SKPD, serta para camat. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, dalam rangka hari jadi ke-73 Kabupaten Banjar dan HUT ke-78 Kemerdekaan RI, pemerintah Kabupaten Banjar kembali menggelar Banjar Bersalawat, menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf asal Solo, Jawa Tengah. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengharapkan, melalui kegiatan yang agamis ini, Kabupaten Banjar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka hari jadi ke-73 Kabupaten Banjar dan HUT ke-78 Kemerdekaan RI, pemerintah Kabupaten Banjar kembali menggelar Banjar Bersalawat, menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf asal Solo, Jawa Tengah, di alun-alun Ratu Zaleha Martapura, Jumat malam. Ribuan jemaah dari berbagai pelosok di Kabupaten Banjar turut ambil keberkahan. Jemaah sejak sore hari sudah mulai berdatangan guna mendapatkan tempat yang lebih dekat dengan panggung dengan atribut yang mereka siapkan. Diawali beberapa syair diantaranya Ya Nabina, Ya Manyaro, dan Hama Kolbi oleh Guru Fahmi beserta rombongan dari Ar-Raudah Sekumpul Martapura. Kedatangan Habib Syekh didampingi Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi beserta pimpinan pondok, tokoh ulama dan habaib disambut gembira oleh ribuan syair mania. Habib Syekh memulai Banjar Bersalawat dengan syair Allahu Allah, kemudian salawat nariyah, Ya Imam Arus, Bushrolana, Khobbiri, Allah Allah Al-Madad Ya Rasulullah, kisah sang Rasul dan lainnya membuat alun-alun Ratu Zaleha benar-benar bergemuruh. Sebelumnya, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya Banjar Bersalawat. Ia berharap melalui kegiatan yang agamis ini, Kabupaten Banjar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi dalam tausiahnya mengisahkan tentang kecintaan umat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, salah satunya memperbanyak salawat. Banjar Bersalawat ditutup dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diakhiri dengan doa oleh Ketua MUI Kabupaten Banjar, Kiai Haji Muhammad Husin. Di kesempatan yang sama dilakukan penyerahan hadiah door prize kepada seorang jemaah wanita yang beruntung. Hadiah berupa paket umroh dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias Saidi Mansur. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kesehatan menggelar selamatan 7 ambulans air di Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur. Fasilitas ambulans air ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah perairan yang sulit dijangkau. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kesehatan menggelar selamatan 7 ambulans air di Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur. Fasilitas ambulan air ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah perairan yang sulit dijangkau. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi menyampaikan apresiasinya atas pencapaian yang luar biasa. Ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Ia pun berharap dengan adanya ambulans air, pelayanan kesehatan akan menjadi lebih lancar, cepat, dan nyaman. Selain itu, ia berpesan agar armada tersebut dijaga dan digunakan sebaik-baiknya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menjelang siang kita pada hari ini menyerahkan 7 buah ambulan air. Mudah-mudahan dengan penyerahan ambulan air ini di 7 kecamatan sangat bermanfaat untuk pelayanan kesehatan, yang mana wilayah kita sudah tentukan wilayah banyak air. Jadi dengan adanya 7 ambulan air ini mudah-mudahan pelayanan masyarakat untuk kesehatan berjalan dengan lancar, baik. Dan kita juga terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, dari alhamdulillah juga yang hadir pada hari ini, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para habaib. Mudah-mudahan kita berpesan tolong dijaga ambulan air kita ini. Mudah-mudahan ke depannya kegunaan ambulan air ini pada intinya sangat bermanfaat ya, sangat untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Hairina mengatakan, ambulans air ini tidak hanya untuk mengantar pasien, tetapi juga dilengkapi beberapa peralatan gawat darurat bagi masyarakat. Salah satunya adalah oksigen, lengkap dengan perawat dan pilot. Jadi ambulans air yang ada ini dilengkapi dengan beberapa alat kesehatan, antara lain oksigen konsentrat. Jadi apabila ada pasien-pasien gawat darurat yang memerlukan, bisa memanfaatkan ambulans air ini. Jadi tidak hanya untuk mengantar, tapi juga ada peralatan gawat darurat di dalamnya. Untuk tenaga medisnya di situ, Bu? Tenaga medisnya kan bisa dokter, perawat sudah terbiasa dengan alat-alat kesehatan, cuman sekarang tempatnya di ambulans air. Kalau biasa kan di ambulans darat tuh. Ya. Nah ini adanya di ambulans air. Berarti di standby kan di dalam ambulans Iya, itu? iya, makanya tadi mudah-mudahan didukung, ada dermaganya, kemudian masyarakat juga ikut menjaga. Wakil Bupati Banjar secara simbolis menyerahkan armada ambulans air kepada Puskesmas Martapura Timur. 6 puskesmas lainnya antara lain Puskesmas Martapura Barat, Sungai Tabuk 1, 2, dan 3, Aranio, dan Alu-Alu. Fasilitas ambulans air ini dilakukan Batapung Tawar secara bergantian, pertanda bahwa siap untuk dioperasikan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sebanyak 50 regu ikuti lomba tradisional Balogo yang digelar Portina Kabupaten Banjar bekerjasama dengan Pergosi Banjar serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 kemerdekaan RI dan hari jadi ke-73 Kabupaten Banjar ini diharapkan dapat dilestarikan dan menarik minat bagi generasi muda. Sebanyak 50 tim ikuti lomba olahraga tradisional Balogo yang digelar Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kabupaten Banjar yang bekerja sama dengan Persatuan Olahraga Balogo Seluruh Indonesia atau Pergosi Kabupaten Banjar serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar. Lomba ini dibuka Bupati Banjar yang diwakili Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dan hari jadi ke-73 Kabupaten Banjar di Jalan Kenanga, Martapura. Dikatakan Rahmat Dhani, permainan Balogo tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga merupakan warisan budaya yang bernilai, serta membawa filosofi yang luhur dari nenek moyang.
Di dalamnya ada nilai-nilai budaya seperti kejujuran, kerjasama, dan sikap kerja keras. Lomba ini digelar dengan harapan dapat dilestarikan dan menarik minat bagi generasi muda. Ya, hari ini diselenggarakan Lomba Bologo, jadi ini dikaitkan dengan memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar, sekaligus juga HUT Proklamasi Kemerdekaan RI. Ini dilaksanakan oleh Pelestari Olahraga Tradisional Portina bekerjasama dengan Pergosi, Persatuan Olahraga Bologo seluruh Indonesia di Kabupaten Banjar, dan juga dengan Dinas HUT Porapar, seperti itu. Sebagaimana disampaikan oleh pengurus Portina tadi, karena keterbatasan anggaran, jadi akhirnya ini dibatasi. Memang sebenarnya terbuka, tapi siapa yang yang duluan mendaftar sampai dengan batasnya, sehingga sudah ditutup pendaftarannya. Jadi salah satunya melalui event-event ini kita berusaha untuk melestarikan budaya Bologo. Harapannya ini dilihat oleh publik, dilihat oleh masyarakat, sehingga ini mungkin nanti dipublikasikan oleh kawan-kawan media juga, mempublikasikan sehingga dilihat oleh masyarakat luas, dan mudah-mudahan generasi muda tertarik dengan olahraga tradisional ini. Sementara itu, PLT Kepala Disbud Porapar Kabupaten Banjar Irwan Jaya menjelaskan, peserta Lomba Bologo tersebut relatif sudah tua dan nantinya akan dikembangkan dengan melibatkan peserta dari anak muda atau para pelajar. Hari ini kan kita sudah memulai acara nih, Lomba Bologo olahraga tradisional. Nah, memang saat ini pesertanya usia ya rata-rata sudah relatif tua. Mudah-mudahan ke depan kita akan coba kategorikan lagi peserta yang pelajar atau pemuda. Nanti kita buat kategori lagi untuk lomba berikutnya, supaya pengembangan olahraga tradisional ini, khususnya Bologo, ini juga nanti menjadi diminati oleh para pemuda atau para pelajar di daerah kita. Dalam rangka pembinaan, maka digelar lomba antar komunitas Balogo se-Kabupaten Banjar. Diikuti 50 komunitas atau tim, di mana setiap timnya berjumlah 3 orang, sehingga total peserta sebanyak 150 orang. Lomba terbuka se-Kabupaten Banjar ini diikuti peserta dari beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Sungai Tabu, Kecamatan Astambul, dan kecamatan lainnya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, ratusan anak PAUD sekecamatan Martapura Timur ikuti karnaval yang dilepas oleh Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias. Karnaval yang diikuti 16 PAUD sekecamatan Martapura Timur ini mengambil tema bersama wujudkan profil pelajar Pancasila menuju Indonesia maju sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ratusan anak PAUD sekecamatan Martapura Timur ikuti karnaval yang dilepas Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias di halaman kantor Kecamatan Martapura Timur. Nurgita Tias mengatakan dirinya mengapresiasi kegiatan ini karena banyak manfaat yang dirasakan putra-putri ketika berkegiatan di luar ruangan atau di luar rumah, namun tetap dalam koridor bimbingan para Bunda PAUD serta orang tua murid. Ditambahkannya, selaku Bunda PAUD Kabupaten Banjar bersama pemerintah daerah menjalin mitra dan kolaborasi menginginkan yang terbaik dari output pendidikan anak usia dini. Saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Kenapa? Begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh putra-putri kita ketika berkegiatan di luar ruangan atau di luar rumah, namun tetap dalam koridor bimbingan Bunda-Bunda PAUD serta para orang tua wali murid. Sementara itu, Camat Martapura Timur Guslan mengatakan dirinya mendukung sepenuhnya pelaksanaan karnaval PAUD tersebut. Pembakal dan Bunda PAUD Desa juga mendukung bahu-membahu untuk menyukseskan kegiatan yang akan menjadi agenda rutin tahunan tersebut. Kegiatan karnaval PAUD ini memang dilaksanakan oleh tim PAUDI Kecamatan Martapura Timur yang direncanakan sudah jauh hari, Bu, ya? Iya. Berapa, Bu? Silakan ini lebih jelas nih. Ketua HIM PAUDI
kalau kami mendukung sepenuhnya dari belakang, mulai dari tempat, sound system dan lain-lainnya, pengamanannya kita dukung penuh. Terkait pelaksanaan teknisnya itu adalah dari Paudi dan Bunda Paud Desa. Nah itu beliau itu ada. Jadi kalau sebelumnya belum dilibatkan, tahun ini semuanya terlibat, mulai dari pembakal, peserta istri atau yang biasa kita sebut dengan Bunda Paud Desa. Jadi ini semuanya bahu-membahu mensukseskan kegiatan ini. Ini akan menjadi agenda rutin tahunan di Kecamatan Martapura. Karena anak PAUD Kecamatan Martapura Timur ini rutin kami laksanakan karena setiap tahunnya. Jadi untuk tahun ini kami mengusung tema, kan sekarang lagi kurikulum merdeka. Jadi ya di sini temanya bersama wujudkan profil pelajar Pancasila menuju Indonesia maju. Dan sesuai kita sekarang menuju Indonesia maju. Jadi anak PAUD pun ikut mendukung melaju menuju Indonesia maju. Harapannya ke depannya acara yang seperti ini bisa lebih meriah lagi dan bisa semua sekolah bisa ikut berpartisipasi. Mungkin tidak hanya dari jenjang sekarang ini kan kami hanya untuk kelompok bermain. Mungkin nanti bisa lingkup sekecamatan Martapura Timur gabung sama TK-TK-nya. Karnaval diikuti 16 PAUD sekecamatan Martapura Timur, terdiri dari 469 anak, 72 guru, dan 460 orang tua atau wali murid. Dengan rute karnaval dari halaman kantor kecamatan, menyisir jalan tepi sungai Martapura dan kembali ke garis awal. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny, pengurus PKK Kabupaten Banjar, Bunda PAUD Kecamatan, pembakal beserta Bunda PAUD Desa sekecamatan Martapura Timur, Kapolsek, pengawas TK, penilik PAUD, dan sejumlah undangan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zidan Ridwan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.